Halo, halo semuanya. Wah, terima kasih sudah join bareng. Kita tunggu Pak Richard untuk hadir bareng kita. Oke, aku mau tulis judulnya dulu kali ya. Wah, kok sekarang nggak bisa di-pin nih? Oh, bisa. Oke, good. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sebentar lagi kita akan ngobrol santai bareng Rejuv dan ini akan menjadi rangkaian pertama ngobrol santai bareng Rejuv gitu. Nah, kita sambil nunggu mana nih Rejuvnya? Area. Oke. Wah, halo, selamat sore Pak Richard. Pagi Hilda. Kalau Reju kita ngomongnya pagi soalnya. Iya benar, selalu selamat pagi ya Pak ya. Ya, ya. Oke, Pagi, oh nah saya sore, oke perkenalkan lah. diri dulu ya. Oke, Ya, jadi ya. untuk semua follower Rejuv, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hilda Novianti. Saya seorang penggemar olahraga triathlon, suka olahraga sepeda, dan juga suka olahraga lari. Nah, untuk semua follower Hilda, hari ini kita akan ngobrol santai bareng Rejuv. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesialnya, yaitu Pak Richard Anthony. Kita panggilnya Pak Richard. Beliau adalah CEO Rejuv. Nah, Pak Richard nggak usah grogi ya, walaupun hari ini adalah IG Live-nya Pak Richard yang pertama. Ya, Oke, Pak Richard, kita langsung aja nih gitu karena banyak follower yang udah join di sini. Nah, ya. gini Pak Richard, kemarin itu kan ya gara-gara COVID-19 ini banyak orang yang terpaksa karantina mandiri di rumah. Nah, sebenarnya saya juga salah satu korbannya nih, korban kaum rebahan di mana kemarin banyak banget jajan, order makanan ke rumah, terus di rumah nonton drama Korea, ya kan, di sofa sambil nyemil martabak gitu. Dan akhirnya setelah sekian lama ngerasa udah mulai banyak berat badan naik, terus udah kulit udah mulai jerawatan gak jelas karena makan gorengan dan lain-lain. Dan banyak orang udah mulai sadar gitu sekarang kayaknya nggak bisa begini terus deh gitu. Kayaknya kita udah harus mulai gaya hidup yang sehat gitu. Nah, Pak Richard sendiri punya tips nggak gimana caranya supaya kita bisa memulai gaya hidup yang lebih sehat di masa new normal ini, Pak? Oke, thank you Hilda. Menarik juga ya, istilahnya macam-macam. Saya ketinggalan tadi apa? Kaum rebahan. Kerjanya rebahan aja di rumah, Pak. Ah, itu kedua kali saya dengar tadi barusan dengar dari Sari itu kaum rebahan. Saya bilang kaum rebahan. Oh, apa option lagi sekarang baru 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 ngeh gitu. Eh, iya, sebetulnya kalau kalau saya pribadi sih ya, eh saya lebih percaya kalau kita lakukan sesuatu itu ya harus continuous dan sustain gitu. Makanya kalau saya dari dulu tuh selalu coba championing yang kita sebut jangan cuma fokus healthier-nya tapi harus harus dengan senang hati lakukan atau kalau istilah kita itu kita sebutnya live happier ya kan. Nah, sehingga makanya kalau kita lakukan gitu berarti kita create balance, kita bisa tetap enjoy life. Karena kalau life kita nggak bisa enjoy juga percuma, nanti akhirnya namanya human being itu akan burst balik gitu. Ya kan? Jadi harus harus simbang when the time we want to enjoy, we want to eat, we want to drink anything, tapi most of the time itu ya logikanya aja lah. Kalau kita bicara common sense gitu, masa kita nggak sayang sih sama diri kita sendiri? Kita nggak sayang sama body kita sendiri gitu. Ya kalau kita sayang, jangan diisinya itu dengan yang selalu yang terus-terusan, yang nggak apa kasihan tubuhnya gitu kan. Overwhelm, babak belur gitu loh. Sehingga akibatnya lama-lama ya tubuh itu menurun dan kesehatan menurun sampai akhirnya nanti kena divonis. Bapak nggak boleh makan ini ya, ibu nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Nah, begitu lagi jalan-jalan nanti itu nggak boleh, ini nggak boleh, lalu gimana mau enjoy?
gitu. Jadi sustainable, wealthy, live happier gitu. Ya, Itu ya. yang ada banyak caranya memang. Mm, Oke. mm. Salah satu yang apa prinsip yang saya pegang juga Pak, kalau misalnya lagi mau makan yang agak apa ya loss gitu ya, pikiran saya cuma satu nih, mau bayar hari ini atau mau bayar entar. Jadi kalau misalnya hari ini makannya jor-joran, nanti kalau udah tua biasanya udah nggak boleh makan sop kambing, udah nggak boleh makan gorengan dan lain-lain. Atau mau bayarnya entar gitu. Jadi Ah, mau bayarnya sekarang gitu. Kalau sekarang ini makannya boleh makan sesekali makan kayak macam sop kambing gitu, tapi dijaga supaya nanti sampai tua masih bisa menikmati sop kambing dan teman-temannya itu gitu loh Pak. Jadi kayaknya iya, yang disebut dengan live happier kurang lebih mirip kayak gitu ya Pak ya. betul. Harus sekarang. Mm, Karena mm, eh kalau kita bicara common sense lagi ya, kalau misalnya sudah terlanjur rusak, mm. biasanya nggak bisa pulih normal. Ya. Tapi kalau belum, itu bisa. Mm, Tubuh kita ini kan sebenarnya Tuhan udah ciptain udah komplit kan, gitu. mm, mm, Udah komplit, ada sarananya, ada organnya yang untuk cleansing, yang untuk nanti keluarin yang jelek-jelek atau apa. Tubuh mm, kita itu mm, udah udah ada semua. Cuman ya jangan dipaksa gitu loh. Sampai nanti akhirnya mm, terlanjur. Contohnya kalau kita ngomong, kamu juga nyetir kan ya? Ya kan? mm. Ya, Ini kan nyetir. nanti yang denger bukan cuma perempuan, laki-laki nih, semua nyetir. Mm, Kadang-kadang orang tuh nggak sadar apa yang di depan dia. Dan kadang-kadang kalau alat malah dia perhatikan. Misalnya di mobil itu biasanya salah satu indikator paling penting itu kan apa? RPM bensin. meter. RPM meter dulu, ya RPM kan? meter dulu ya. Biasanya RPM meter kan. RPM meter itu kan semua tahu tuh. Ada titik di mana ada tiba-tiba warnanya kuning lalu merah, ya Hmm. kan? Mm, Nah, semua dibilang, itu apa Pak? Bapak jangan ngejak gasnya sampai putaran mesinnya di situ gitu, ya mm, kan? Kenapa? Mesinnya bisa rusak gitu. mm, Nah, biasanya kita dikasih tahu gitu, nurut, nggak mm, diikutin mm, gitu, ya kan? mm. Nah, Ya. sebetulnya kalau itu kejadian, digas sampai merah, rusak gak sih? Nggak langsung. Tapi Mm, kalau dia terus-terusan, rutin, sampai itu ya umurnya makin lebih pendek, akhirnya kalau udah mm. terlanjur parah, rusak, jebol, mungkin turun mesin. Kalau udah turun Ya, mesin pun seringkali nggak bisa persis 100% sama kayak baru lagi. ya, Pasti ada the surprise to pay. Tapi kalau ya. diaturnya cuman ya kadang-kadang kalau darurat itu lalu balik normal, ini Mm, harusnya nggak apa-apa. Nah, tubuh kita sama kan. ya. Kalau mobil aja, kalau barang gitu kita gini, masa kita setiap hari dipaksain? Ya lama-lama Mm, organ-organ kita jebol ya kalau udah terlanjur susah nanti gitu loh. Repot. Jadi ya, setiap ya, hari ya. lah lakukannya. Yang Mm, sustainable, yang di-enjoy sehingga bisa sustain. Gitu. mm. Itu loh kalau Jadi, kalau pandangan saya. mm, mm. Jadi kita sendiri juga secara logis dan juga bisa mengenal diri sendiri bisa tahu ya indikator-indikator Hmm, di badan kita kalau udah nyala, katakanlah apa tuh, gampang fatigue atau mungkin tiba-tiba poopnya nggak lancar, ya, bisa salah satu kayak gitu, tidur nggak gejala. nyenyak, Betul. gejala-gejalanya gitu, tidurnya susah atau misalnya begitu bangun tidur juga badannya sluggish gitu, kayak nggak Ya, bertenaga gitu, itu juga salah satu indikator badannya udah minta apa ya Pak, minta perawatan khusus ya. ya signal lah. Kawan. Di rumah juga gitu, kalau kurang perhatian nanti Mm-mm. di signal kan, kemana aja sih, gara-gara lembur mulu gitu loh, atau apa. Ya, Nanti kita bicarain, ngobrolin sebenarnya orang mungkin pernah dengar, udah tahu, cuman manusia itu normal juga lah, memang perlu diingetin gitu loh. Bukan yang nggak tahu, tapi kadang-kadang belaga nggak tahu, atau sengaja nggak mm-mm. tahu, atau diabaikan. Nah, ya baiknya kalau kita bisa ini, nanti kita bisa live happier sama-sama gitu. Mm-mm. Pak, balik lagi ke yang topik awal nih Pak, karena kan banyak Hah? orang pengen memulai hidup yang lebih sehat di masa yang baru ini nih ceritanya. Ibaratnya orang udah mulai kerja dengan semua protokol kesehatan yang baru. Nah, Hah? can we use detox as a jump start for a healthier life? Ya Atau banyak is it orang sih. necessary? Tergantung cara ngelihatnya gimana. Banyak orang sebetulnya memang kadang-kadang perlu jump start agar mereka bisa mulai lagi gitu kan, mulai dengan cara yang benar. Termasuk juga orang udah lama nggak olahraga, nanti juga perlu di-push kan. Mulainya itu kan awalnya susah kan, kita tahu momentumnya gitu. Nah, detox can be used as jump start. Necessary atau enggak? Nah, sebetulnya kalau mungkin satu hal yang banyak orang juga salah ngerti ya, ini
ini hubungannya yaitu kita sering baca kan tuh, eh, jus ini bagus untuk bisa mendetoks tubuh Hmm. Anda gitu. Hmm. Teh ini bisa mendetoks atau makanan ini, minuman ini untuk mendetoks tubuh Anda gitu. Hmm. 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 Kalau kita bicara secara common sense ya, sebetulnya tuh nggak ada jus yang bisa mendetoks tubuh Hmm. atau teh yang mendetoks tubuh atau apapun yang dijual itu kalau mereka klaimnya yang dia jual itu diminum bisa mendetoks, saya nggak percaya. Karena secara medis itu nggak masuk akal. Secara nutritionist juga mereka sebetulnya nggak seperti itu gitu. Hmm. Nah, jadi detox itu sebetulnya kan proses detoksifikasi, ya kan? Di mana tubuh memproses dan dari apa yang masuk, ngambil yang Hmm. dibutuhkan untuk kepentingan Hmm. tubuh, perkembangan, kesehatan, dan energi, dan lain-lain. Lalu yang jelek-jelek yang nggak perlu itu akhirnya harus dikeluarin lagi kan, Hmm. gitu, ya Hmm. kan? Itu Hmm. sebetulnya yang melakukan detox itu adalah ya tubuh kita sendiri sebetulnya, gitu loh. Hmm. Kayak tadi saya udah Hmm. singgung di awal, Tuhan udah ciptain tubuh kita ini perfect, komplit. Hmm. Ada Hmm. jantung, ada paru-paru, ada Hmm. ginjal, ada apa. Nah, itu semua yang mendetox. Kalau Hmm. kita, nah gini, sebenarnya kita cuma nggak ngeh aja gitu loh, nggak Hmm. sadar ya. Hmm. Kalau tubuh itu nggak bisa mendetox, kita udah mati kali. Hmm. Karena setiap hari itu kita kemasukan banyak yang unwanted ini. Eh, Jangankan makanan deh, kita di luaran aja udara gitu polusi atau Hmm. apa itu tubuh harus mendetoks itu. Kalau Hmm. enggak udah keracunan nanti kita ya kan. Paru-paru harus filter, harus ini dan lain. Nah, makanan yang Hmm. menyebabkan sering tadi kita itu jadi shelf life-nya turun, yang Hmm. penyakit yang tadinya dibilang nggak pernah dulu itu penyakit orang tua gitu, kayak dibilang darah Hmm. tinggi atau diabetes atau sekarang kok Asam urat ya muda-muda Pak, anak muda udah asam mulai urat. kenceng-kenceng lehernya. Sekarang masih muda-muda kok gitu ya gitu loh ya. Heeh. Kenapa? Karena perubahan lifestyle tadi, ya kan? Hmm. Perubahan lifestyle kita itu keep feeding our body itu yang Hmm. bad for the body gitu loh, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. memang tubuh punya mekanisme dia Hmm. proses, dia alain. Nah, tapi kita bayangin tadi dengan tadi mobil, Hmm. kalau mau mesinnya diinjak terus gasnya merah terus, Hmm. rusak gitu loh. Akhirnya dia Hmm. overwhelm juga, ya kan? Nggak Hmm. sempet. Nah, itulah mulai makanya itu tadi gejala tuh tubuh bilang, ini udah nggak lancar, udah nggak ini Hmm. sakit, gula darahnya nggak normal atau apa. Hmm. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa tubuh itu udah kewalahan, tidak bisa Hmm. mendetoksifikasi. Lalu kita nggak Hmm. sadar, diemin terus, akibatnya Hmm. makin parah. Akhirnya benar-benar sakit dari prediabetes jadi diabetes, jadi obes, Hmm. jadi apa dan lain-lain, Hmm. ya kan? Nah, jadi eh, kalau kita memang gaya hidupnya seperti itu, detox is definitely perlu kan. Malah harus reguler Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Karena kalau enggak, kita sakit gitu ya kan. Hmm. Tapi kalau misalnya nih, kita ternyata gaya hidupnya itu baik sekali gitu ya. Misalnya Hmm. kita tinggalnya juga bukan di kota, kita tinggalnya di eh, pinggiran yang nggak ada Hmm. polusi ya kan. Lalu nanam makanannya sendiri, yang Hmm. sayurnya juga fresh, yang nggak ada Hmm. ini, daging juga Hmm. ini sendiri. Yang saya tahu ya saya tahu impossible gitu. Tapi kita bicara yang Hmm. ideal gitu ya. Di mana Hmm. semuanya ini nggak ada polusi, nggak ada ini semua diproses, nggak makan processed food, makannya adalah fresh semua atau apa, Hmm. dan juga well balance, buahnya cukup, ini semua cukup, mungkin nggak perlu detox karena setiap hari kita udah mendetox, tubuh kita udah Hmm. mendetox sebetulnya. Nah, Hmm. tapi karena kenyataannya itu tidak seperti itu, apalagi Hmm. kita hidup di sini, ya itu akan berguna, ya kan? Jadi Nah, kayak semacam di-push kita ya untuk detox. Karena kita orang kota, kehidupannya betul. ternyata ya nggak bisa lepas dari ada makanan kaleng kadang-kadang, ada makanan yang udah disiap saji gitu. Ya, nah makanya kalau Hmm. kita di dalam kota pun ya, kalau kita bisa misalnya Hmm. mensimulasikan tubuh itu bisa mendetox regularly, kita Hmm. yang ikut bener-bener detox program itu nggak perlu terlalu sering. Karena Hmm. tadi yang kamu bilang tadi, kalau saya lagi mau makan sop kambing nih, it's okay, enjoy Hmm. aja gitu. Nah cuman Hmm. coba kalau udah makan sop kambing hari itu, yang lainnya bisa nggak
sesuatu yang baik buat tubuh. Jadi mau Mm-mm. balance. Jadi jangan udah sop kambing siangnya, malamnya tambah lagi sop kaki, lalu tambah lagi ini. Si tubuh kita bilang, buset yang tadi aja gue belum kelar katanya gitu kan. Sekarang diisi lagi yang ini. Terus besok begitu lagi. Tapi kalau misalnya bisa lebih ini, Hmm. sebetulnya dia punya waktu, dia bisa proses. Ya keperluan detox itu lebih lebih sedikit gitu, walaupun juga makin perlu. Jadi jawabannya relatif, tergantung kita Ya, sendiri gitu. ya, ya. Kalau saya kan Tapi ingat perhatiin ya, nih, yang penting tadi, ya, yang detox itu kita loh. Ya, ya, jangan salah kaprah tuh, jangan bilang, oh nih kalau minum ini aman, you boleh minum apa aja gitu. Pokoknya ini akan detox. mm-mm, Enggak gitu. Yang detox itu tubuh mm-mm, kita sendiri sebenarnya. mm-mm, Gitu. mm-mm. Soalnya kan kalau saya merhatiin Instagramnya Pak Richard nih ya, kayaknya balance life-nya kalau lagi istri lagi siapin makanannya burger gitu kan, tapi abis itu Bapak ada minum jamunya, terus malamnya makannya apa gitu. Jadi ngeliatinnya, kadang-kadang kan orang punya persepsi gitu ya, kalau misalnya hidup sehat, apa misalnya mau ikut detox tuh pasti akan sengsara gitu karena kayak Sarah, oh nggak boleh makan ini nggak boleh itu gitu akhirnya mereka jebol terus dietnya gitu dan jadi diet betul. yoyo abis itu udah berhasil turun baru 3 kilo euforianya kesenengan makan naik lagi gitu jadi Betul. gimana tuh Pak baiknya. Iya, makanya kalau saya kalau yang kemarin kenapa saya share itu kalau misalnya kayak berusaha kayak bisa di Instagram itu sebenarnya nunjukin bahwa proses itu tuh bisa kita enjoy gitu loh. Ya. Hmm. Jadi nggak bener kalau dibilang itu kalau kita mau bisa sehat itu harus Hmm. harus sengsara. Nggak. Justru saya nggak percaya. Kalau kita seperti itu malah nggak bisa sustain gitu. Hmm. Ya kan? Dan ada banyak cara untuk ini. Kayak misalnya kayak waktu yang kamu bilang tadi sebut singgung burger gitu ya atau hotdog gitu ya. Waktu kita bikin Hmm. Hmm. yang kita bikin di rumah itu terus terang aja ya sosisnya sih is bad ya kan Hmm. udah pasti Hmm. gitu kan. Hmm. Tapi saya bisa improve beberapa hal yang lain. Hmm. Misalnya saya pilih bannya yang whole wheat gitu ya kan, Hmm. lalu saya Hmm. tambahin mau sayurnya ya kan, Hmm. dan before that Hmm. saya minum shot tadi ya kan Hmm. untuk vitamin Hmm. mineral, penutupnya Hmm. bisa misalnya cold press juice gitu yang Hmm. Hmm. fresh ya kan. Jadi Hmm. sebenarnya yang kira-kira tuh Hmm. realistis dan sustainable gitu ya kan. Kayak hari ini aja contohnya. Hari ini Hmm. apa? Lunch saya contohnya. Surprise misalnya, saya udah lama nggak ini, tiba-tiba kepengen mie instan, ya kan? Mie instan is bad kan, nggak boleh sering-sering. Tapi we Ya. can make it better dan nggak apa-apa sekali-sekali gitu loh. Hari ini saya Hmm. makan Hmm. mie instan for lunch, cuman saya make it a better, a good for you version, ya kan? Misalnya Hmm. sayurnya saya tambahin, kan tinggal direbus Hmm. doang gampang, ya kan? Saya Ya, bisa ya. tambahin telur rebus gitu misalnya Hmm. untuk apa protein karena we need Proteinnya. protein. Hmm. Karena kalau enggak mie Ya, instan doang kan nutrisinya nggak cukup, karbohidrat mulu udah ya, matchingnya tinggi atau apa gitu. Dan ya as usual jangan lupa bisa vitamin mineral jus ya, dan lain-lain ya, gitu loh ya kan untuk ya, ngimbangin itu semua. Nah nanti malam ya jangan yang terlalu jahat lagi gitu, yang nanti malam ya, juga ya. kalau bisa lebih Hmm. lebih better get the body time to rest, to heal. Jadi well balanced. Nah, kalau gitu Hmm. bisa setiap hari kita lakukan. Dan pada Hmm. saat kita lagi misalnya lagi traveling, jalan-jalan, lalu kepengen, Hmm. Hmm. wah makanan enjoy. Kalau saya kalau jalan-jalan travel, local food is a must. Ya. Gitu loh. Pedoman saya selalu sama. Kalau makanan ini sinful, ya harus worth the Hmm. sin. Lalu ya nanti Ya, berikutnya saya balance-nya gimana. Kalau kenapa dosanya sama, percuma, ya, jangan ya, 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 nanggung-nanggung gitu loh. ya. Ya, that's what we need to do. Agree, Pak. Kan karena sempet nih beberapa saat yang lalu saya juga banyak sekali mengurangi red meat gitu. Jadi kalau misalnya lagi kepengen makan steak, I make sure gitu steaknya tuh mesti Jangan worth it tanggung-tanggung. banget gitu. Ya, Iya. bener. Karena dosanya sama. Kau makan yang ini sama Iya, yang iya. itu sama. Gitu. Lalu gimana balance it out-nya ya kan? Mm, Kita ada mm, 3 meals a day atau bahkan kalau dengan mm, snack bisa 5 to 6. mm, Actually very make sense dan it's definitely possible. Gitu. mm, mm. Cuman orang kadang-kadang abaikan atau don't care atau ignore. Sayang padahal Ya, ya, gitu. ya, ya. Pak, kalau misalnya nih Pak, sekarang saya dan teman-teman akhirnya memutuskan, oke deh, kayaknya model orang kayak gue perlu detox nih untuk jump start. Karena kan
kadang-kadang setiap orang butuh gitu ya, kayak apa gitu kan, baru jump start gitu, mulainya gitu. Pak, Oke. boleh ada tips nggak Pak? Enaknya kalau mau detox itu bagaimana? Terus keuntungannya yang kita bisa langsung rasakan tuh apa sih Pak setelah detox? Oke, jadi kalau menurut saya gini, Mm-mm. eh, kita balik ke prinsipal tadi kan. Kita udah Mm-mm. ngerti bahwa yang detox itu sebetulnya bukan jusnya, bukan tehnya, ya kan, the body. Nah, jadi Mm-mm. kita pakai program dan ini yang make sense, Mm-mm. bukan di gimmick-gimmick atau apa segala macam. Misalnya, Mm-mm. Rejuve punya detox program yang kita namain Rejuve Juice Fast gitu, Mm-mm. selama 3 hari. Nah, itu sebenarnya dibangun based on that principle. Kita juga waktu Mm-mm. itu susunnya bareng-bareng dengan partner kita dulu, yaitu Mm-mm. kamu juga kenal kan Jensen Ongko, nutritionist, Mm-mm. sekarang dia ketua Yes. APKI gitu dan lain-lain. Itu waktu itu juga beliau juga bilang bahwa ini kita bikin different nih, kita sebut well balanced nutrition gitu. Mm-mm. Karena kalau detox, by the way kita sebutnya sengaja juice fast ya, bukan cuma Mm-mm. detox. Karena Kenapa kadang-kadang Pak? orang, iya, karena orang itu udah kayak tertanam kalau detox itu adalah nggak boleh makan. Padahal kan kalau detoxnya sendiri boleh aja kan, detox itu tubuh yang ngedetox sebetulnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tapi kalau memang mau lebih cepat, lebih mudah, memang kita nggak makan makanan solid, kita hanya minum kan. Nah, Mm-mm. makanya kita bilang kalau gitu kita sebutnya juice fast. Itu the right term, Mm-mm. yaitu di mana program detox yang tidak ada makanan solidnya gitu, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi kita bangunnya berdasarkan prinsip tadi. Kita kata tadi, body yang detox kan. Jadi kita nggak Mm-mm. pernah market bilang bahwa wah jus kita bisa mendetox, bisa ngilangin. No, nggak begitu, ya kan. Jadi pertama, dengan kita misalnya kayak program kita ada 5 botol gitu. Mm-mm. Semuanya kan Mm-mm. dipilihin yang good for you, good for the body. Mm-mm. Otomatis dengan orang hanya makan atau minum ini, Mm-mm. kan beban tubuh udah berkurang kan. Ya. Kalau tadi yang disuguhi kamu semakin apa sop sate atau apa dia kerabakan, sekarang dia kerja saya enteng, ya kan, karena ini ada is a Ya. good tip gitu. Apalagi Ya. formnya liquid. Liquid Ya. kan juga lebih gampang kan, dia cuma tinggal Ya. ngabsorb cepet Ya. masuk Ya. nutrisinya gitu. Itu Ya. sebenarnya that's the reason kenapa biasanya detox Mm. itu dalam bentuk liquid, supaya absorpsi cepat Ya. dan meringankan. Jadi itu yang Ya. benar pengertiannya, meringankan beban dari organ-organ tubuh kita sendiri. Nah, Ya. lalu jadi sebenarnya fungsinya si jus ini apa? Kan kalau jus pas kita itu 3 botol besar jus yang Mm-mm. organik lain, sama 2, kalau perempuan itu 1 almond milk, 1 smoothies, kalau laki-laki itu 2 smoothies gitu, ya kan. Mm-mm. Nah, fungsi jusnya apa, dan juga yang 2 itu kan fungsi utamanya apa? Vitamin, mineral, antioksidan tentunya. Karena kan Ya. dibuatnya dari cuman 100% fresh, pure vegetable and fruit gitu Ya. kalau jus, ya kan. Ya. Nah, vitamin mineral antioksidan ini kan memang memperkuat imun tubuh, kayak Mm-mm. kayak booster untuk tubuh kita gitu loh. Jadi Mm-mm. kayak Mm-mm. strengthen our organ, Mm-mm. strengthen. Jadi menguatkan, ya kan. Ya. Kayak kamu kalau mau olahraga kadang-kadang minum kafein dulu deh supaya ada Mm-mm. ekstra. Nah, Supaya kalau melek ini ya. tubuh, ya kalau ini tubuh butuh vitamin Mm-mm. mineral itu supaya dia lebih Ya. lebih fit, sehingga Mm-mm. dia bisa mengclean body kita itu lebih Mm-mm. efektif gitu, ya kan. Mm-mm. Nah, itu prinsip yang kedua, kenapa makanya terkenalnya tuh dengan juice detox gitu. Nah, kita bahkan go further, kita sebut tadi well balanced nutrisi, Mm. uh, kita lengkapi dengan protein, Dari sama smoothiesnya ya Pak. juga dari smoothiesnya dan juga dari almond milk, Mm-mm. ya kan, Ya. sama juga good fat gitu loh. Ya. Karena tubuh itu sebenarnya bukan cuma butuh vitamin, mineral, antioksidan, bukan cuma butuh Mm. karbohidrat, tapi dia juga Mm. butuh protein, dia juga Ya. butuh Fat. fat kan. Fat is important loh, Ya. jangan salah, Yes. ya kan. Mm. Kalau kita Agree. nggak cukup fat, lama-lama kita juga nggak bagus gitu kesehatannya. Mm-mm. Nah, jadi dengan gitu well balance, ya Mm-mm. kan. Komplit nutrisinya gitu. Ada good protein, ada good fat, ada vitamin, mineral, antioksidan, kerjanya ringan, jadi efektif. Ya. Nah, terus jangan lupa prinsip yang ketiga, waktu. Makanya Mm. didesain minimum 3 hari, 3 ya kan. hari. Terus ya kita juga bilang nanti antara jam yang malam terakhir sama yang pertama selama 3 hari itu bedanya 12 Mm-mm. jam deh, supaya Mm-mm. selama itu boleh mau minum air putih atau apa, ya sebenarnya Mm-mm. waktu aja, karena kan cleaning itu juga butuh waktu kan, kita Ya. cleaning rumah juga butuh waktu, sama tubuh juga Mm-mm. butuh waktu. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. dengan prinsip yang diikutin ini, eh,
diringankan bebannya, lalu dikuatkan dengan vitamin mineral, lalu diberikan waktu 3 hari, dalam 3 hari itu kita akan merasakan perubahan yang ini, ya kan? Eh, lebih ringan gitu. Dan biasanya, walaupun kita nggak pernah bilang ini tujuan utamanya, tujuan itu adalah memperbaiki kesehatan dan lain, biasanya sih juga beratnya turun sih selama 3 hari itu. Waktu saya lakukan, saya juga turun 1 kilo, gitu loh, ya, karena memang ada perubahan. Cuma juga jangan kaget tuh pada saat proses, kadang-kadang tiba-tiba, waduh, saya jadi ke belakang 2 atau 3 kali. Wajar, kenapa? Tubuh kaget Banyak mendadak seratnya tiba-tiba ya. banyak fiber, banyak serat masuk, Iya, banyak ini iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. setelah itu harusnya normal lagi, gitu. Iya, iya, iya. Dan karena ini well balance, Mm-mm. boleh diulang, Mm-mm. gitu, ya kan? Beda dengan kalau yang cuman murni jus. Nah, kita lihat coba secara common sense. Kalau cuma jus doang, murni setiap hari, ada yang 3 hari, 7 hari gitu, sebetulnya kan nutrisinya nggak komplit. Mm-mm. Ya kan? Kita Iya. dapatnya apa? Karbohidrat, fruktosa dari itu untuk Mm-mm. energi, ya kan? Mm-mm. Vitamin, mineral, antioksidan. That's all. Tapi kita nggak That's dapat it. Mm. fat, hampir nggak ada fat kan, buah dan sayur. Mm-mm. Mm-mm. Juga protein juga sedikit Proteinnya. Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, jadi sebetulnya kalau kita terus-terusan diulang terus-terusan, Lemes kita ya, Pak ya? malnutrisi, bukan cuma lemes. Lebih parah lagi, makanya biasanya mereka nganjurinnya nggak boleh diulang terus-terusan. Nah, tapi Hmm. kalau kita karena itu well balanced, kalau kalau memang mau diulang lagi Mm-mm. nggak apa-apa Mm. gitu. Dan Mm. challenge paling berat itu sebenarnya bukannya lapar sih kalau orang Mm. lakukan juice fast. Kamu tahu Apa tuh, challenge Pak? paling berat apa? Nggak ngunyah. Oh, Nggak ngunyah itu psychologicalnya itu berat loh. ya, Kita tuh ya, biasa, ya, jadi ya. kadang-kadang kita pikir, aduh jadi lapar, padahal belum tuh lapar sebetulnya. Nah itu yang Ah, mesti dilakukan, ah, apalagi hari ah, pertama, wah itu ah, paling tough. ah. Gitu. Kalau Ya, udah ya. hari kedua biasanya udah lebih gampang, lebih ringan. Gitu. Kadang saya Ya. juga dilema tuh Pak, kalau misalnya lagi diet ya, karena mulutnya itu kan gatel gitu ya, pengen ngunyah gitu. Saya tuh ngunyahnya permen karet. Tapi Ya, efeknya jadi kembung gitu kan. Karena kan waktu lagi dalam proses ngunyah itu kan banyak udara yang masuk sebenarnya, akhirnya kembung betul. gitu. Jadi Betul. laksatif juga. Sebetulnya sih kalau misalnya memang itu yang menjadi beban, kalau memang udah nggak tahan gitu, sebetulnya ya kita kita bicara, ya balik lagi ke common sense, nggak usah terlalu ini juga. Kalau mau ya ambil aja lah one small piece of apple gitu misalnya, ya kan, Mm-mm. Ya, kan nggak apa-apa lah gitu, ya kan, ya, ya. itu is just a small piece at gitu. Cuman ya jangan nanti nambahin, wah lu ada sate gitu kan, asal ngunyah atau makan gitu is okay, daripada Duren gitu dia ya. airnya break, oh, batal gitu. Kalau memang benar nggak kuat, tapi biasanya kalau udah mulai sih biasanya Mm-mm. Mm-mm. oke. Mm-mm. Terus Pak, kebetulan ada yang nanya juga nih Pak. Maka itu ya Pak, saya juga dengar nih katanya kalau karena efek samping tadi ya, maksudnya bukan efek samping, malah efek baik karena tiba-tiba tuh badan kemasukan banyak fiber, serat gitu kan, jadi gampang ke belakang kan, gampang pup gitu, terus banyak pipis gitu. Terus apa namanya, kita juga jadi nggak disarankan untuk olahraga berat gitu. Bener nggak sih Pak? Ya kalau kita bicara common sense dengan eh, sebenarnya mirip dengan kasus sekarang kalau kita mau Mm-mm. linkage sedikit yang Mm-mm. apa, COVID-19 nih sekarang, ya kan? Mm-mm. Olahraga udah Mm-mm. boleh katanya, tapi harus Mm-mm. pakai masker. Ya, Mm-mm. sekarang kita bicara logika sekarang. Kalau pakai masker, kalau olahraga berat, Mm-mm. orang bisa kolaps nggak? Mungkin aja, karena kan Mm-mm. biar gimana ini oksigennya kan terbatas kan, Mm. gitu. Ya. Nah, tapi kalau olahraganya ringan dan sedang sih sebetulnya nggak apa-apa, ya Ya. kan? Nah, jadi Ya. makanya kalau di orang ngotot bilang nggak apa-apa saya pakai masker, saya mau main bola, ya nyari penyakit, ya kan? Gimana? Udah sakit kita Ambisius bisa banget juga ya, pasang. Pak. Kalau sport itu kan susah kan, kita nggak bisa ngatur kan. Tiba-tiba Ya. lagi nafsu ngobar bola, pakai masker, bisa kolaps gitu. Jadi jangan. Berarti kesimpulannya apa? Ya, you belum boleh main bola, karena bola itu Ya, pasti ya. by default high intensity gitu. Ya, Tapi ya, kalau ya. misalnya, kalau saya nge-gym gimana? Gym kan bisa atur, ya kan? Iya. Know your body. Jangan memaksa. Misalnya kalau biasa deadliftnya yang luar biasa, ininya dikurangin 90 lah. kilo. Oh iya, repetisinya ditambah, itunya ini gitu. Karena kita Ringan ya. patuhi protokol kesehatan kan. Nah, Iya. detox sama sebenarnya. Apalagi baru.
Biasanya kita makan banyak, bus gitu segala macam, tiba-tiba sekarang kan Mm-mm. sedikit less tuh masuknya. Ya, sampai medium intensity boleh, ya kan? Dan kalau memang itu ada ini, mungkin program detoxnya bisa di-adjust sedikit. Mungkin bisa ada tambahan instead 5 botol, misalnya mungkin jadi 6 botol. Karena dia ada olahraga yang mana dia burn Ya, more calorie. Kita kan juga nggak mau ya. untuk orang itu sampai lemes banget gitu loh, sampai dia kurang segala macam. Jadi know your body. The answer, yeah, we need to adjust the intensity. Benar. Pak, ini kebetulan ada yang nanya nih, satu nih, Hmm. dari Mbak Ram Koryas. Tanya dong Ya. Pak, katanya jus rejuve yang aman dan bagus untuk ibu hamil yang mana ya? Jadi sebenarnya Ah, gini, rejuve itu aman nggak untuk ibu hamil? Terus kalau misalnya aman, yang mana sih Pak yang cocok gitu? oke. Itu pertanyaan yang menarik dan apa saya sering dapat gitu, ya kan? Mungkin saya jawabnya gini. Eh, kita di Rejuve ini kan kita committed untuk satu prinsipal yang kita uphold. Kita selalu honest and transparent. Ini satu hal yang sebenarnya kita banggakan sekali, yaitu di mana kita nggak pernah mislead orang dengan klaim yang nggak proper. Dan terutama yang paling penting juga kita selalu state exactly apa proses apa dan juga bahan baku apa yang ada, ya kan? Nah, dan kita selalu gunakan bahan segar. Kita nggak pernah pakai bubuk, kita nggak misalnya kalau kita bilang kunyit pun gitu, berarti kita pakai kunyit segar. Kita nggak pakai Bukan kunyit bukan bubuk. essence atau kunyit Oh bubuk yang no, udah di nih. No. never. Itu Kalau kita berarti bicara kunyitnya bener langsung diperes kunyit, langsung ya Pak? bener, ya. Almond, ya almond raw, bukan sirup almond, bukan essence atau apa. Jadi pokoknya semua fresh ingredient itu kita press atau apa, that's as good as you can get. Nah, terus kalau misalnya kita ada tambahan gula, ada tambahan ini, atau pasti kita tulis. Tapi jus kita kan nggak ada, semuanya pure, ya kan? Almond milk kita ada, tambahkan coconut sugar, ya kita tulis, gitu loh, ya coconut sugar kalau misalnya itu. Jadi kita tuh transparan. Kalau ada, kalau enggak. Jadi kalau mau tahu apa isinya, read aja labelnya. That's what you see is what you get. Nah, jadi untuk jawab itu sebenarnya gampang. Misalnya contohnya nih, saya ada Tropic Golden, ya kan? Ini kan isinya, wah mata saya udah ini. Ini kan uh, ada nanas segar pasti berarti kan. Lalu ada jeruk segar, juga ada kunyit dari fresh kunyit, ya kan? Sama juga ada wortel segar. Nah, nggak ada air, nggak ada ditambah gula, nggak ada ditambah nggak ditulis. yang lain. Cuma itu Kalau aja. Kalau nggak ditulis nggak ada. Nggak ada, ya kan? Simple. Nah, jadi dari bahan segar itu dipres dicampur. Nah, pertanyaannya kalau ada yang nanya tadi, boleh nggak saya buat ibu hamil? Saya tanya, ibu boleh nggak makan atau minum kayak misalnya jeruk atau makan jeruk, nanas, wortel, sama kunyit. Boleh Seger banget. loh ya, Malah bukan itu essence. dianjurkan, Kalau bukan? boleh, ya berarti boleh. Tapi kalau misalnya, enggak, saya nggak boleh ini, ya jangan. Ya kan? Misalnya contohnya, kayak ada orang yang pernah nanya, wah saya itu asam uratnya sensitif banget, udah parah banget, gitu ya kan? Jadi saya sama sekali nggak boleh, kasihan sih teman saya dia bilang, nggak sama sekali dia nggak boleh bayam, gitu, ya kan? Karena sensitif banget, kalau bayam langsung growth-nya itu ini banget. Ya saya bilang ya udah pilih aja yang nggak pakai bayam, kan kita juga ada yang nggak pakai bayam, ya kan? Jadi kalau mau tahu boleh apa enggak, baik anak-anak lihat aja ingredientnya. Karena kita selalu bagusnya adalah ingredient seger. Kita tulis fresh orange, fresh ini. I think itu lebih ini ya. Karena masing-masing kan lebih ngerti tubuh sendiri-sendiri. Semoga menjawab sih. Saya sembari minum ya, Hilda. Ya, silakan Pak. Saya aus Bang ngeliatin Bapak. Tropic Golden ini salah satu Pak, yang good, yang gimana minuman kunyit tapi juga enak gitu loh. Saya laki-laki siapa sih yang doyan kunyit? Saya doyan. Suami saya juga doyan sih Pak gitu, karena dia udah tahu apa ke benefitnya ya Pak. Terus good apalagi kalau enggak kita kadang suka nyetok ini Pak, jamu shot. Jadi kita bilang ini ya kalau udah umur ceritanya. Kalau kita dulu shotnya tequila, sekarang kita shotnya itu bandrek.
Mandrake Rejuve, langsung Oke. klak minum. Itu menarik itu. Tapi Nanti amazing. kita bisa Mm, bicara khusus nanti tentang shot. mengenai si Sebenarnya kan jamu ini ya. iya, penamaan kenapa disebut shot itu kan sebenarnya ada hubungan tadi kamu bilang tequila shot, whiskey Ya, shot. Itu ya, ada ya, linknya ke ya, sana ya, sebenarnya ya, gitu. ya. Why? Dulu pas awal-awal baru launching, Pak, jamunya Rejuve itu rasanya cukup pedas yang mengandung jahe. Ya. Jadi waktu minum itu pertama kali launching itu kan minumnya dikit kan Pak, langsung kayak ih, pedas gitu kan. Tapi habis itu saya belajar, sebenarnya juga dikasih suami saya, yang namanya shot, kamu minumnya plek gitu, langsung plek gitu Ah. kan. Jadi saya baru, oh ya bener juga ya. Jadi pokoknya begitu minum tuh langsung plek 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 gitu, langsung udah Betul. anget, kayak udah kayaknya oke deh, udah apa kayaknya kewajiban hari ini untuk minum rempah-rempah itu udah tercukupi dengan satu shot itu. Saya selalu mulai sekarang my day with that. Yang mana aja, mau yang kurkuma, mau yang kurkuma ginger atau turmeric ginger, atau yang apa galangal ginger, any one of them. Gitu. Very good. Dan mungkin ada beberapa follower yang baru join ngobrol di sini. Tadi kita Mm-mm. udah banyak ngobrolin mengenai detox. Terus cuma mungkin ada satu hal lagi sih yang sebenarnya saya sebagai konsumennya Rejuve udah 5 tahun Thank you. dan Ya. seneng banget karena 2 tahun terakhir ini Rejuve sudah punya satu mesin high pressure, apa tuh Pak, high pressure teknologi yang cuma Oh, ada di Indonesia. Bener nggak sih Pak? Tell me about benar-benar. it Pak. Jadi itu sebetulnya ini ada hubungannya dengan tadi kan kalau kita bicara jus atau apa, ini semua sebetulnya kan bahan mentah ya, gitu. Nah, jadi oke, saya nggak akan bahas secara detail, tapi yang jelas kalau kita dealing dengan bahan mentah, kita tahu kenapa mentah, karena mentah itu kalau sayur dan buah itu the best way untuk dapetin vitamin, mineral, antioksidan. Karena Right. mereka sensitif terhadap panas. Kan kalau dia dimasak atau apa, sebagian besar udah hilang. Gitu. Tapi mentah juga carry high risk. Yes. Ya kan? Karena namanya mentah ya pasti bakteri atau apa. Jadi makanya sebenarnya bukan cuma mentah sayur buah. Kalau kita suka makan ikan mentah juga high risk. Hai. You must be know. Karena bisa aja ada bakteri atau apa, kita nggak pernah tahu. Gitu, ya kan? Nah, dalam hal ini makanya kita di fasilitas kita itu benar-benar pencuciannya itu untuk make sure bakteria semua clean itu thorough itu udah jelas ya kan kita udah lakukan itu. Nah tapi eh, lalu kita pikir kan gimana kita bisa help more people gitu ya kan kalau kita cuman seperti itu save life kita cuma bisa sampai 3 hari dan berarti kita cuma bisa nolong orang sekitar Jakarta. Nah, teknologi apa nih? Kalau kita mau masuk ke luar kota, kita harus bisa lebih lama, ya kan? Ya, Lebih lama, tapi tidak boleh mengorbankan freshness, ya, taste, dan ya, vitamin, mineral kandungannya gitu, benefitnya, ya kan? ya. Nah, apa yang bisa? Ya tentu kalau cuma mau bicara chef life, paling gampang dipasteurisasi. Tapi kalau udah bicara panas, kita nggak bisa. Karena kita udah mulai dengan bahan mentah, lalu kita cook. Ya buat apa? Karena pakai aja Iya, sekalian bubuk gitu. Nah, iya, jadi iya, makanya kita iya. nggak pakai teknologi, walaupun itu teknologi jauh lebih murah. Nah, akhirnya setelah kita evaluasi, teknologi yang paling paling cocok untuk itu adalah yang namanya tadi high pressure technology, ya kan? Itu non contact. Jadi kalau kita bicara tadi setelah dibuat, udah jadi, udah di seal, ya kan? Udah di Dalam sealed keadaan ya. seal, kita masukin ke chambernya, nanti itu diisi air dingin sekitar 5 derajat gitu. Lalu dipompa. Pompanya itu bisa sampai 6.000 bar. Dan itu 6.000 bar itu kalau mau dibayangin ya, sama dengan dasar laut sedalam 60.000 meter, 60 kilo. Oke. Yang Nggak it ada makhluk doesn't hidup yang bisa bertahan ya Pak di kedalaman boro-boro, situ. boro-boro makhluk hidup. Di dunia ini nggak ada laut sedalam itu. Yang paling dalam itu cuma di Mariana Trench, Palung Mariana yang dekat Filipina, itu cuma 12 kilo. Ini 5 kali lipatnya gitu. Nah, jadi dengan gitu, fleksibel tekanan itu non kontak ya, karena dia udah dalam kemasan. Bakterinya itu kalau masih ketinggalan itu lebih mati lagi. Tapi karena dingin, rasa nggak berubah, nutrition content nggak berubah, segala macam. Otomatis dengan lebih banyak lagi bakteri mati, shelf life bisa lebih panjang. Nah, itu makanya kita invest di SPP. Itu mesin pertama yang ada di Indonesia, betul.
Bahkan kalau kita mau Ya. bicara, Rejuve ini kan juga is 100% Indonesian brand ya. Kalau kita mau Mm, bicara integrated facility untuk cold press juice di mm, satu lokasi, HPP mm. dengan cold press juice, kita ada first in ASEAN, bukan cuma di Ya, Indonesia. Karena yang lain ya, ya, rata-rata mereka nggak punya integrated satu lokasi kayak gitu. Nah, ya, mungkin ya. kalau mau tahu lebih banyak nanti bisa lihat Rejuve Instagram atau apa videonya, atau nanti kita bisa ngobrol lebih detail. Gitu. Ya, 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 ya. Karena kan kadang-kadang em, ada beberapa teman aku suka nanya gitu kan, itu Rejuve nggak dikasih apa bahan pengawet gitu kan? Kok Nggak perlu. bisa lama gitu? Saya bilang nggak perlu gitu. Mereka punya high pressure technology yang other brand nggak punya gitu. Itu yang membuat Kan what Rejuve you see special. is what you see is what you get tadi. Kalau kita ada Mm-mm, tambahin bahan pengawet, pasti kita tulis. mm-mm. Garam aja sedikit kalau ada kita tulis. Contohnya kayak Sea di salt, almond milk itu kita tulis a dash ya, of sea salt a gitu dash loh. of sea salt. Yes, 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 Walaupun yes. sedikit. Karena prinsip Mm-mm, kita itu mm-mm, transparan. You know mm-mm, exactly what you consume. mm-mm. Jangan Nggak ada misleading. bumbu Itu rahasia ya ibaratnya Pak ya. nggak open. Open ya, open kitchen Open. kalau di restoran tuh Pak ya. Ya, ya. You can Komposisinya aja yang see kita what's nggak open. inside. Ya. Oke, terus jadi buat teman-teman follower Hilda yang baru join, terus atau mungkin semua followernya Rejuve yang pasti udah ngefans sama Rejuve kan. Nah, sekali-sekali datang ke akun Instagramnya Rejuve, lihat di bagian IGTV-nya, di situ ada satu video klip yang memperlihatkan facility Rejuve yang ada di Tangerang ya Pak ya. Nah, di Ya. situ dikasih lihat prosesnya mulai dari persiapan tim tim kitchennya, mempersiapkan diri pakai baju kayak hazmat ya Pak ya. Saya pernah ke sana, terus udah gitu mau masuk kayaknya rasanya deg-degan gitu karena mesti pakai cap, mesti pakai boot, udah gitu disemprot dulu apa pakai sarung tangan, nggak boleh bawa handphone ya kan, kita nggak boleh pegang-pegang handphone tuh kalau nggak kan bakterinya masuk Ya, ya, terus betul. disemprot, terus bootnya masuk ke dalam air yang mungkin isinya desinfektan, baru Ya, mulai masuk ke fasilitinya, dikasih ya. lihat tuh Pak apa namanya nyimpen buahnya dalam kondisi dingin, terus di proses potong, kupas semuanya dalam keadaan steril. Even mencuci buahnya aja sampai 3 kali proses. Saya Ya. ngeliatnya di sana Wah, makin appreciate gitu karena ngelihatnya susah juga ternyata ya bikin ini jus gitu kan. Terus udah iya, gitu benar. sampai dimasukin ke mesinnya yang gede itu, terus dipres pelan-pelan, saya ngeliat tuh airnya keluarnya dikit-dikit gitu. Setelah itu dikumpulin dalam satu box, terus dimasukin satu-satu ke botol, di seal, dikasih label, di pack dalam kondisi dingin, disimpan dalam kondisi dingin, diantar ke Jakarta ke toko-toko semua dalam kondisi dingin, sampai store dalam kondisi dingin, sampai ke tangan customer juga kondisi dingin, pakai cooling bag. Jadi untuk kualitas nggak bisa diperdebatkan lagi saya rasa. Wah, hebat. I'm impressed. Kamu lebih hebat dari beberapa orang marketing kita. Very good. Tapi Thank itu you. Itu karena ada yang nanya saya apa tuh? sendiri. Bahan organik ya katanya. Nah, gimana tuh Pak? Oh, iya. Kalau saat ini semua sayuran yang kita gunakan tuh organik, 100%. Tapi kalau buah enggak, walaupun memang kita tentu make sure itu pesticide free ya. Nah, itu kenapa? Ya realita aja nyari buah organik di mana gitu. Ya kan? Ya, 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 Herbs juga enggak, tapi ya sama kita make sure is pesticide free karena susah nyari nyari herb organik. Jadi yang bisa dan yang itu terutama apa namanya tadi kalau sayuran semuanya, ya. every single piece of sayuran itu semua udah organik. Udah dari kayaknya udah dari awal tahun ya kita lakukan. Ya, ya, ya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya kalau Rejuve ini bagian dari grupnya Gunung Sewu. Jadi kalau kalian ke Ya, supermarket terus suka ngelihat belanja nanas honey, nah ini nanas yang ah, dipakai untuk betul. minumannya di dalam Rejuve gitu. Jadi rasa nanasnya pun sambil jualan ini ya Pak, sister company ya. Sunpride ya. Sunrise. Jadi
kalau kalau nanas merek Honey ini gitu, jenis Honey ini, dia itu nggak memberikan apa yang namanya kesat Nggak di gatel. lidah gitu, nggak Kalau mau. gatel. Uh, Karena papa saya itu suka nanas, jadi kalau dulu waktu saya masih kecil itu dia suka pulang bawa nanas, makan 2 atau 3 karena saya suka gitu, karena berair kan, watery. Tapi setelah itu rasanya tuh ada yang kesat di lidah atau di dinding dinding langit-langit gitu. Tapi kalau ya. Honey ini enggak gitu, even anak saya juga bisa gitu. Nah, oh ya, boleh juga. Wah, ada yang dipuji nih Pak. Nah, Regif nomor 1, cie. Oh, Thank you, terima thank you. kasih. Gitu. Nah, jadi Gitu. kalau kita sedikit ulang tadi, mungkin pengingat kalau ada Ya. yang terlewat tadi. Jadi Mm-mm. kalau bicara detox, perlu ya perlu karena gaya hidup kita. Ya, Mm-mm. kita Mm-mm. maksudnya kita udah hidup di zaman serba polusi, lalu Mm-mm. makanan juga nggak bisa selalu semuanya sempurna, ya kan? Yang semua bagus Mm-mm. pasti kita campur-campur. Namanya juga kita mau enjoy life gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. is good gitu. Nah, kita bisa lakukan detox itu dengan cara benar-benar fokus detoxing Ya. atau setiap hari Mm-mm. yang kita sebut sebenarnya auto detox kalau kita jalanin Mm-mm. yang live happier Mm-mm. lifestyle gitu, ya kan? Mm-mm. Nah, Mm-mm. terus yang pasti yang mendetox itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi Ya. bukan jusnya, bukan Mm-mm. tehnya, bukan ininya. Kalau orang ngotot bilang itu nggak bener, nggak ada, nggak masuk Mm-mm. akal itu. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kita mau kasih contoh detox yang memang dilakukan oleh luar itu kayak orang yang contohnya kalau ginjalnya gagal. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. kan dia cuci darah kan? Ya. Nah, itu kan sebenarnya detox itu darahnya itu Mm-mm. dikeluarin ke mesin, Ya. dibersihin, Ya, dibersihin, kotorannya masukin dibuang, lagi. dimasukin lagi. Nah, Ya. itu Ya. berarti salah satu fungsi organnya udah terlanjur Udah rusak tadi itu loh, rusak. yang saya Ya. bilang. Ya. Udah, nggak bisa diapa-apain. Makanya Mm-mm. jangan sampai rusak. Jangan sampai Mm-mm. divonis. Jadi sekarang Ya. ini sayangilah tubuh kita, ya kan? Ya. Kalau mau lakukan sekali-sekali itu detox yang Mm. tergantung gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya makin Mm-mm. ini ya detoxnya harus lebih sering. Ikut aja jus fast kita. Bisa Ya. sebulan sekali, bisa kalau perlu seminggu Ya. sekali nggak apa-apa. Kalau memang setiap Ya. minggu mau Ya. makan yang Ya. aneh-aneh gitu. Ya. Atau kadang-kadang bisa berapa bulan sekali, Mm-mm. tergantung Mm-mm. day to day lifestyle kita. Betul. Mm-mm. Oke, Pak. Kalau akhirnya ada yang mau memutuskan pengen tahu gimana caranya bisa mengambil program Just Fast ini, orangnya bisa kontak ke siapa tuh, Pak? Apakah ke Rejip Uh, terdekat atau ada Bisa ke Rejup nomor hotline? terdekat. Toko-toko Mm-mm. kita sebagian besar udah buka ya. Kita Mm-mm. berusaha ikutin new normal, support Mm-mm. inisiatif Mm-mm. pemerintah juga. Sebagian besar Mm-mm. udah hampir buka semua. Di website juga mestinya ada. Atau mungkin Mm-mm. kontak apa feedback ya atau desk itu juga ada di IG. Mereka akan kasih Mm-mm. informasinya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, yang pasti karena ini semua kan netizen nih ya, jadi pasti udah pada ngerti kalau abis ini ada yang tertarik, silakan loh langsung lihat ke akunnya Reju. Di situ ada Ya, nomor ya, teleponnya, hotline-nya, bisa kontak di situ, bisa ya. menghubungi Reju terdekat, nanyain Just Fast-nya. Nanti kalau ambil paket Just Fast itu ada yang pakai sistem antar juga ya Pak ya, delivery ya? Ya, kalau memang mau diantar bisa diantar. Gampang. Per hari atau juga bisa langsung karena cuma 3 hari, jadi sebenarnya bisa langsung Oh, ambil diantar sepaket sekaligus aja gitu aja. Pak ya. Iya, Diantar sekaligus. karena kan Atau kalau ke ya. sana langsung diambil semua juga bisa. Gitu. Mm, mm, Asal mm, jangan betul nanti betul. dari toko mampir kemana 6-8 jam sayangan barangnya kan. Pulang gitu. Iya Atau iya. bawanya Mm, dengan cool pack lah kalau misalnya gitu. heeh. Supaya Udah sampai produknya apal Pak terjaga. di kepala tiap kali habis beli ya pasti Bu Hilda ini tahannya cuma 3 jam di luar kulkas, gitu kan. Dia udah tahu tapi kan Eh, dia mesti ngomongin SOP-nya ya. Jadi emang saya kagum sama semua staff-staff Reju. ya, ya. Kalau pengen tahu yang saya sebut tadi auto detox sebenarnya makan apa aja Mm, sehari-hari ya lihat aja. Kan saya juga suka sharing di IG saya ya, kan. Apa yang saya ya. makan satu hari itu bisa dilihat coba. Dan saya nggak bohong kalau memang saya lagi mau enjoy ya yang very sinful pun juga saya makan gitu. Toh Mm, mm, so mm, far is okay. mm, mm, Mungkin suatu ya, saat kita ya. bisa bisa share kalau dibilang sekarang ini saya lebih fit. Mungkin ada yang bilang kelihatan lebih muda dari 20 tahun lalu gitu loh. Iya. Kita bisa bandingin nanti gambarnya kan? Ya kan? Pak, Bukan yang 2020 Pak tahun, sekali-sekali 17 dong Pak. tahun. Hah? Sekali-sekali ya? Sekali-sekali kasih lihat nanti Pak, Bapak posting ya, foto Ah, tahun berapa sama tahun ya. 2020 gitu loh Pak. Jadi orang Ada bisa ngeliat bedanya. saya yang paling parah itu di tahun 2003. 2003. 17 tahun lalu, sorry. Gitu. Heeh. Kamu bisa bandingin dengan saya sekarang gitu. 17 years Mm-mm. later.
Which one you prefer? Yeah. 17 Yeah. years younger or the older one? Oke. Nanti suatu saat ya. Pak, terakhir nih Pak, pasti penasaran. Boleh tahu nggak sih Pak, berapa sih harga Jus Fest ini? Mulai dari harga berapa Pak? Wah, saya nggak ingat sekarang. Cuma kalau nggak salah, Mm-mm. untuk 3 hari itu 900 sekian deh, kalau nggak salah. Mm-mm. Itu 15 botol besar, Mm-mm. ya, kalau saya nggak salah. Gitu loh, 15 Oke. botol besar. Cek deh, nanti saya salah lagi. Soalnya Ya, kemarin ya. pada saat kita switch ke full organik, sebenarnya beberapa, nah itu juga sebenarnya komitmen kita sih ya, Mm-mm. transparan gitu. Mm-mm. Karena dengan kita ke full organik itu, cost sayuran organik kita itu Mm-mm. bisa lebih murah karena volumenya lebih gede gitu. Mm-mm. Harga beberapa jus organik kita sebenarnya lebih murah dari dulu, turun sebetulnya Turun harganya gitu. ya Pak ya? Iya, karena memang Mm-mm. cost kita juga Mm-mm. turun gitu Mm-mm. ya. Jadi ya kita Oke. transparan lah. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Mm-mm. Mm-mm. Macam saham aja ya Pak? Kalau saham digoreng nanti, ada yang Goreng. digoreng naiknya atau apanya gitu. Oke. Nah, aku rasa obrolan hari ini sangat menarik. Harusnya sih Oke. Pak akan ada lanjutan ngobrol santai berikutnya bareng Rejuv. Mungkin saya nggak tahu nih nanti tim marketingnya Rejuv bagaimana nih, happy apa enggak nih sama yang hari ini. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya bakal ada topik-topik yang lebih menarik, terutama ngomongin mengenai jamu, ya kan? Ya, ya, Sekarang ya, ya. mentang-mentang abis COVID-19 ini kan, jadi semua Semuanya orang jamu kan. jamu, balik lagi ke herbal ya kan. Kopi aja Jadi dibikin nanti, jamu gitu. yes, ada kemarin aku cobain juga namanya ada ginger latte. Jadi kopi dicampur susu ditambahin jahe. Jadi rasanya enak juga. Nah, Ya. boleh tuh Pak. Jahenya, Jadi jahenya mungkin apa jahenya? Jahenya biasanya pasti mungkin ini bubuk. bubuk. Sutra Bagus lah kalau ya nggak nanti tuh esen. nanti Rejuk bikin yang murni ya kan. Gitu. Oke Pak, karena Ya, waktunya sudah habis, habis ya. Iya. nanti almost done, nanti kita nggak sempat closing. Thank you banget Pak Richard, ngobrolnya hari ini ternyata Sama-sama. asik banget. Nanti Thank you kita, ya Hilda. saya juga terima kasih sama teman-teman, follower Reju, followernya Hilda. Tetap semangat, tetap makan makanan yang sehat. Terus kalau misalnya nggak mau apa, kalian mau auto detox, kalian bisa lakukan sendiri di rumah dengan memilih makanan yang sehat yang tadi kita udah obrolin. Tapi if you need some jump start, karena some people kan kadang pengennya, aduh gue pengen mulai dari nol deh, gue pengen Ya, start it right. You need detox, then you can contact register terdekat for Juice Fast. Mulai correct. dari 3 hari, terus harganya menurut saya terjangkau karena di luaran lain juga ada menawarkan program detox, but this one is you should try, Ya, gitu. Oke. thank Thank you you. Pak. Semoga useful Terima ya. kasih semua. Oke, Pasti useful. semuanya. Thank you Pak. Thank you. Bye. Bye-bye.